Di balik perairan yang paling tenang, tersembunyi dunia yang paling kejam. Sebuah tempat di mana naluri adalah hukum dan bertahan hidup tak pernah dijamin. Ini bukan kekacauan, ini adalah koreografi. Di dunia sunyi ini, tempat kecepatan bertemu keheningan dan perhitungan bertemu naluri, legenda lahir. Kini tirai terangkat dan samudra memperlihatkan para penampilnya yang paling tangguh. Namun ketenangan ini hanyalah ilusi di permukaan. Di bawahnya, sesuatu menunggu. Tak bergerak, tak terlihat. Seorang predator yang tak tertandingi. Giant Trevally, hampir 2 meter panjangnya tubuh yang ditempa oleh otot dan kekuatan. Namun ini bukan makhluk buas tanpa pikiran. Ia mengamati, mengukur, menghitung. Di atas, burung-burung melayang dalam pola yang dapat diprediksi. Di bawah, setiap gerakan dicatat. Ia tidak mengejar. Ia menunggu waktu, kilatan cahaya, ledakan perak dan cipratan air, menerobos batas antara laut dan langit, meraih sesuatu yang tampak mustahil. Seekor ikan yang memburu burung di udara. Ini bukan kekacauan. Ini adalah presisi. Bukan sekadar naluri, melainkan geometri, waktu dan kendali. Dieksekusi dalam satu gerakan luar biasa. Di laut lepas yang membentang tanpa ujung, sebuah kilauan muncul. Ikan terbang. Di bawah mereka, sesuatu mengikuti. Bayangan. Gigi, lapar, lalu mereka terangkat. Sirip berubah menjadi sayap. Tubuh meluncur di atas ombak, bukan didorong angin, melainkan keputusasaan untuk bertahan hidup. Tulan terangkat sekaligus, melayang hanya beberapa sentimeter di atas laut. Untuk sesaat mereka tampak tak tersentuh. Namun langit bukanlah tempat perlindungan. Di atas, burung laut menukik dengan fokus tanpa kedip. Menyerang dengan ketepatan pemburu berpengalaman. Di bawah, predator mengikuti lengkungan setiap lompatan. Dalam jeda singkat antara laut dan udara, ikan terbang menjadi terbuka rentan. Setiap penerbangan hanya berlangsung beberapa detik. Namun bagi ikan itu, terasa seperti seumur hidup. Keputusan dibuat dalam sekejap. Hidup atau jatuh. Lebih dalam lagi cahaya mulai memudar. Sebuah formasi baru meluncur dalam keheningan. Tubuh panjang dan ramping. Siluet yang asing namun tak salah lagi. Hiu martil. Kepala mereka yang lebar dan aneh menyapu air bukan untuk pertunjukan, melainkan untuk merasakan. Setiap butir pasir, setiap napas tersembunyi di bawahnya, dapat mereka rasakan. Mereka melihat dengan lebih dari sekadar mata. Namun, yang membuat mereka benar-benar menakutkan bukanlah satu individu, melainkan kebersamaan. Mereka bergerak sebagai satu kesatuan, terkoordinasi, disengaja. Setiap hiu menempati posisinya. Setiap belokan adalah bagian dari rancangan yang lebih besar. Ikan-ikan di sekelilingnya tercerai-berai. Namun tidak ada kepanikan dalam formasi ini. Tidak ada tergesa-gesa. Hanya penguncian yang tenang. Mereka tidak mengejar. Mereka membentuk hasil akhirnya. Setiap gerakan memiliki tujuan. Setiap belokan adalah jawaban atas perilaku mangsa. Tak perlu kecepatan. Yang dibutuhkan hanyalah kendali. Sekali lagi, ini bukan kekacauan. Ini adalah koreografi. Kadang, ketenangan yang terhitung ini diuji ketika hiu martil berpapasan dengan raksasa lain di laut. Pertemuan jarang terjadi, namun tak pernah samar. Ini bukan sekadar pergerakan. Ini adalah strategi yang ditulis dalam gerak seni yang hanya bisa diajarkan oleh samudra. Laut semakin gelap, semakin dalam, dan semakin misterius. Penuh jalur tersembunyi
dan celah bayangan tempat yang tak pernah tersentuh cahaya matahari. Di sini, di antara labirin karang dan gua berbatu, seorang ahli penyergapan menunggu. Penuh jalur tersembunyi dan celah bayangan. Tubuhnya yang menyerupai ular menyatu sempurna dengan terumbu. Diam, nyaris tak terlihat. Penglihatan tak begitu penting di sini. Indra yang diasah sempurna mampu menangkap riak paling halus, jejak mangsa yang paling samar. Di dekat pantai berbatu, kepiting melangkah hati-hati di atas batu licin, tak menyadari mata tak terlihat yang mengikuti setiap gerakannya. Dalam sekejap, belut morai menyerang. Cepat, tegas, tanpa ragu. Lalu melebur kembali ke dalam kegelapan. Namun bahkan pemburu ini tidak selalu berkuasa. Di perairan yang lebih dalam, ia kadang berhadapan dengan musuh tangguh. Hiu kecil seperti hiu sirip putih karang berpatroli dengan niat mematikan mereka sendiri. Pertemuan berlangsung cepat, tegang, dan tak terduga. Pemangsa menjadi mangsa. Peran berbalik tanpa peringatan. Pertarungan sunyi ini terjadi setiap saat di bawah ombak, mengingatkan kita pada kerasnya realitas samudra. Di sini, kesabaran, penyamaran, dan naluri menentukan nasib setiap makhluk. Di keheningan, dasar laut, sesuatu bergerak. Bukan dengan suara,
bukan dengan gerakan mendadak, melainkan dengan perubahan warna dan bentuk yang halus, tersembunyi di depan mata. Seekor gurita, tak lebih kuat dari karang di sekitarnya, tak lebih cepat dari mangsanya, namun tak tertandingi. Ia tidak mengejar, ia tidak menantang, ia menunggu dan mengamati, menyatu dengan karang, pasir, atau batu, menghilang bersama setiap tarikan napas. Seekor kepiting melangkah terlalu dekat. Gurita tetap diam. Setiap pengisap siaga, setiap tentakel siap. Lalu bergerak, halus, cepat dan sunyi. Mangsa lenyap di balik lilitan lengan, tanpa pergulatan, tanpa pelarian. Namun tak semua pertemuan berlangsung tenang. Menghadapi udang mantis, makhluk dengan salah satu pukulan tercepat di alam, gurita harus berhitung. Kemenangan tak selalu milik yang terkuat, melainkan yang paling cerdas. Bahkan hiu pun bukan di luar jangkauannya. Dalam momen langka, gurita terlihat melilit hiu sirip putih kecil, membatasi gerakan, menggunakan terumbu sebagai senjata. Makhluk bertubuh lunak mengalahkan pemburu ikonik, bukan dengan kekuatan, melainkan kendali. Saat malam turun di perairan pesisir, ia berubah menjadi sesuatu yang lain. Bayangan yang merayap di sepanjang dermaga. Kepiting dalam perangkap nelayan menghilang tanpa jejak. Sedikit predator yang berani mencuri dari manusia. Gurita melakukannya dengan perencanaan, ingatan, dan kepercayaan diri yang sunyi. Tentakel bukan senjata terbesarnya. Pikirannya lah yang membedakannya dari semua pemburu terumbu lainnya. Satu-satunya yang berpikir sebelum bertindak, menghilang sebelum terlihat, dan bertahan bukan dengan otot atau kecepatan, melainkan dengan menjadi bagian dari terumbu itu sendiri. Gurita bukan sekadar makhluk laut dalam. Ia adalah laut itu sendiri berpikir, berubah, mengamati. Di bawah kilau ombak, sebuah kisah sunyi terungkap. Melainkan dengan naluri, kesabaran, dan irama bertahan hidup. Gurita yang berpikir tak seperti yang lain. Mereka berbisik. Dan dalam keseimbangan itu, ada pelajaran bagi kita. Perairan ini menyimpan lebih dari sekadar keindahan. Ia menyimpan kisah yang belum terungkap, dunia yang belum terlihat, dan kerapuhan yang menuntut kepedulian.